everyone, welcome to See the Stories. This is our signature segment of the 3-hour news show, Christmas special actually. And we just saw Citra Scholastika singing Syahdu Natal, and now we are gonna talk with her. Maybe we're gonna have some deep conversation related to Christmas and its meaning, who knows? Let's just greet her. Hai Citra. Hai. Merinding loh dengar lagunya Aduh, Syahdu terima Natal ya kasih. judulnya. Iya, Syahdu Natal. Sebelum kita mulai obrolannya, boleh nggak kasih tahu sedikit bagaimana proses menciptakannya, meaningnya apa di balik lagu ini? Meaningnya sebenarnya tentang seseorang yang sangat menantikan the happiest moment of the year ya. Kayaknya ini adalah hal yang paling menyenangkan buat orang Kristiani, dan menantikan Natal itu bukan hanya Natalnya yang selebrasi atau kayak euforianya, tapi lebih ke kehangatan dari kebersamaan, kumpul-kumpul reuni, terus kayak ada satu momen di mana setiap malam Natal itu kayak merefleksikan apa yang sudah terjadi dalam satu tahun, betapa banyak berkat yang terjadi, banyak peristiwa yang terjadi, dan akhirnya merasakan kehangatan, kesyahduan dari suasana itu sendiri. Gitu. Jadi lebih ke hikmatannya ya. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang makna Natal untuk Citra, tapi sebelumnya kita bahas karirnya Citra. Oh, boleh. Di dunia musik kan ini sudah 10 tahun ya berarti sejak mengikuti ajang pencarian bakat itu. 12 years. 12? Oke, udah 12 tahun. Nah, dulu setelah selesai nih dari ajang tersebut, apakah Citra langsung melabeli diri sendiri, oke ini genre gue jazz, pop, atau enggak, apa gimana? Dan alasannya kenapa? Kalau iya memilih genre tersebut, apa? Pertanyaan yang menarik ya, karena sebenarnya ini label yang dilabelkan oleh masyarakat sih sebetulnya. Jadi kayak justru masyarakat yang mengenal aku kayaknya ini penyanyi jazz deh gitu. Padahal sebenarnya itu mungkin karena dari ajang pencarian bakat yang aku ikutin, dan di situ aku di-challenge untuk menyanyikan lagu-lagu yang Melayu, dangdut, tapi dibikin dengan aransemen jazz gitu. Dan akhirnya kayaknya itu jadi sesuatu keunikan karena ada pengubahan aransemen, dan itu yang selalu dinantikan oleh netizen pada waktu itu ya. Yeah. Dan akhirnya orang jadi mengenal aku kayak ini penyanyi jazz deh. Mungkin karena mereka suka ketika aku menyanyikan lagu dengan iringan jazz. Itu setuju sih, aku kan salah satu dari netizen. Kalau ngelihat kamu misalnya menyanyikan lagu dangdut yang kemudian Dibikin jazz dibikin gitu. jazz, itu tuh something really special actually. Oh, thank you. Oke, jadi clear ya, berarti bukan Citra yang melabeli diri sendiri, aku nih penyanyi jazz, tapi itu justru dari apa kata masyarakat gitu. Dan sebenarnya setelah masyarakat melihat aku sebagai icon yang untuk menyanyikan lagu-lagu dengan penggubahan, akhirnya aku juga mempelajari kayak siapa aja sih musisi jazz di Indonesia, terus sejarah jazz di luar, dan akhirnya aku mendengarkan beberapa penyanyi-penyanyi yang memang menggeluti jazz gitu. Jadi biar nggak terlalu jauh banget dari dunia jazz, dan biar aku juga sedikit diterima oleh komunitas Dunia jazz jazz, di Indonesia gitu ya. Karena jadi kayak takutnya aduh melabeli diri sendiri untuk nyanyi jazz, kayak takutnya kalau aku bener-bener nggak ngerti tentang jazz jadi gimana gitu. Dan ternyata aku juga suka gitu sama lagu-lagu jazz. Terus aku ternyata memang dari semua genre yang kayaknya cocok dengan cara nyanyi aku itu kayaknya jazz deh. padahal jazz tuh segmented ya, bisa kita bilang ya. Kan orang-orang lebih ke pop gitu. Iya, dulu ya kayaknya kalau segmented, karena kalau aku lihat sekarang itu udah bervariasi banget musik Indonesia. Ada yang folk, ada yang R&B, swing. Jadi kayak menurut aku zaman sekarang jauh lebih menerima keberagaman genre itu tadi. Tadi kan kita ngomongin soal label ya. Ada satu label lagi nih yang melekat di diri Citra. Karena merupakan jebolan dari ajang pencarian bakat, jadi di belakang namanya ada idolnya nih. Idol. Citra Scholastika Idol. Idol. Ya kan? Nah sementara zaman dulu itu kesannya label ini tuh bukan sesuatu yang positif gitu. Karena banyak orang menganggap idol itu atau siapapun penyanyi jebolan pencarian bakat itu kesannya kayak
karbitan atau cepet terkenal, itu sampai sekarang. instan. Nah itu Citra ada perasaan kayak gitu nggak? Sehingga pertanyaan berikutnya yang muncul adalah apakah senang dengan title itu di Title belakang idol. nama kamu atau lebih pengen sebenarnya dikenal sebagai ya gue Citra Scholastika aja penyanyi, bukan dengan embel-embel idol tersebut. Tentu aku bersyukur sekali ya orang mengenal aku sampai detik ini. Aku nggak akan pernah bisa melupakan bagaimana proses aku menjadi bintang gitu ya. Bintang yang dalam proses sangat cepat, sangat instan. Dan tentu di awal karir itu juga jadi sebuah hal yang cukup kurang baik ya. Karena kayaknya tuh dipandangnya sesuatu yang instan itu udah pasti kurang profesional, kurang menjanjikan, ya kurang valid lah. Tapi along the way akhirnya dengan 12 tahun ini aku ngerasain banget kayak setelah dari ajang pencarian bakat aku justru turun ke bawah gitu. Maksudnya aku ngerasa kayak kalau ikut ajang pencarian bakat itu kayak dari bawah tiba-tiba tiba-tiba di atas gitu. Dan itu kayak segitiga yang dalamnya kopong kosong. Sedangkan untuk aku bisa mengisinya aku harus turun ke bawah. Aku harus mulai dengan kayak mendekatkan diri ke radio, ke media promo, bisa dari online, bisa dari kalau zaman dulu ya di tahun 2010 tuh masih dengan surat kabar, majalah. Sosial media belum kayak sekarang. Belum ada. Kayaknya menjangkau artis tuh kayak susah gitu untuk di 10-12 tahun yang lalu. Dan akhirnya dengan proses yang tertatih-tatih, aku berusaha untuk komit bahwa oke, aku mau jadi penyanyi. Karena dulu ikut ajang pencarian bakat itu bukan sesuatu hal yang kayak aku niati atau untuk aku I wanna be a star one day gitu. Itu di luar dari mimpi aku sebetulnya. Tapi ketika aku masuk dan aku menikmati prosesnya di ajang pencarian bakat dan aku melihat tanggapan masyarakat, keluarga, kayaknya support banget semuanya. Jadi ya akhirnya aku dengan proses itu aku mengisi pelan-pelan. Lama-lama orang mengenal aku sebagai Citra Scholastika. Pasti challenging banget ya, semua prosesnya jatuh bangunnya. Dan kalau kita menjadi penyanyi, pasti salah satu part yang juga gak kalah challenging adalah untuk terus berkarya, terus mencipta lagu, terus menulis lagu. Nah, kamu biasanya dapat dari mana sih inspirasi-inspirasi dalam menulis lagu itu? Dari teman-teman mungkin ya, yang paling deket. Kayaknya Curhatan-curhatan ya? curhatan gitu. Oke. Ya. Sebagai seorang Gemini kayaknya banyak yang suka cerita-cerita gitu kayak kejadian apa yang menimpa mereka, kegundahan, kegelisahan gitu. Dan pokoknya dari orang terdekat sih, entah teman, keluarga, atau Diri sendiri? diri sendiri. Itu berlaku untuk musikmu yang sekuler dan rohani juga sama? Iya, Atau? ya justru kalau rohani kayaknya lebih banyak sendiri deh. Yes. Lebih Banyak. pergumulan apa yang terjadi gitu. Justru lebih mudah ya dituangkan ke dalam lagu daripada mungkin diceritakan dengan Lebih kata-kata. effortless sih. Oke. Ya by the way, aku sempat lihat nih di TikTok kamu duet sama Glenn Samuel. Glenn ya? Samuel. Nah ini tuh apakah ini teaser menuju kolaborasi berikutnya atau gimana? Coba ceritain deh. Mungkin ya, karena aku ngerasa dia salah satu teman baik aku dalam berkarya. Dan aku melihat ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan untuk kita berkarya bareng karena kita sama-sama indie sekarang. Jadi ya lebih, kemungkinan itu ada banget. Mungkin dari teman-teman yang nonton di rumah ada yang belum lihat ya. Oh iya. Duetnya yuk kita putar yuk. The kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, a Merry Christmas. Merry Christmas to you. Bagus banget. Aduh pecah suaranya itu loh. Thank you. Rinding gak sih? Itu kita bikinnya cuma di kamar dan pakai HP. Serius? Iya itu nggak yang proper banget. Ya. Jadi itu kayak aku lagi nongkrong ke rumahnya terus kita cover yuk, cover gitu. Dan dia suka banget TikTok gitu dan aku sendiri nggak terlalu akrab dengan sosial media. Iya. Jadi aku kayak ya udah aku ikut-ikut aja. Jadi dia dan timnya luar biasa sih. Great job, bener-bener bagus banget. Oke, aku masih banyak pertanyaan buat Oke. kamu, tapi kita harus break dulu. See, the stories will continue after the break, and I'm still gonna be talking with Citra Scholastika, so don't go anywhere, stay with us.